Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Kreator. Jadi pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia untuk kelas 12, yaitu tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal. Adapun yang ingin kita bahas di sini yaitu terbagi atas dua, yaitu sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Adapun sistem pemerintahan dalam masa demokrasi liberal yaitu seringnya bergantian kabinet. Seperti yang pertama yaitu kabinet Nasir yang menganut Partai Masyumi. Dia melaksanakan tugas selama 1950 sampai 1951. Kemudian selanjutnya ada kabinet Sukiman setelah digantikan kabinet Nasir. Yang menggantikan adalah kabinet Sukiman yang menjabat pada tahun 1951 sampai 1952 dia menganut Partai Masyumi. Kemudian yang ketiga kabinet Ilopo, dia menganut Partai PNI. Dia menjabat 1952 sampai 1953. Selanjutnya kabinet Ali Sastroamidjojo, dia menganut Partai PNI. Dia menjabat 1953 sampai 1955. Kemudian selanjutnya setelah digantikan kabinet Ali Sastroamidjojo I, digantikan kembali kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu menganut Partai Masyumi 1955 sampai 1956. Selanjutnya kabinet Ali Sastroamidjojo, Partai PNI 1956 sampai 1957. Selanjutnya kabinet Juanda atau disebut dengan second kabinet. Dia menjabat pada tahun 1956 sampai 1957. Jadi kalau kita perhatikan garis besar perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberikan kesempatan untuk memerintah. Kemudian PNI memegang peranan terutama setelah pemilihan umum 1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang akhirnya dibentuk second kabinet yang dibawa pimpinan Insinyur Juanda atau disebut dengan kabinet Juanda atau second kabinet. Selanjutnya kita masuk kepada sistem partai. Jadi di dalam sistem partai perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Jadi tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan sebuah kekuasaan. Sistem demokrasi atau sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah yaitu multipartai, yang dimana pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dan mengontrol perjuangan yang lebih lanjut. Kemudian Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dan mengukur kekuatan perjuangan kita, dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Melihat daripada kondisi ini, inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.